Kembali lagi di channel Firmok. Pada video kali ini, sobat Firmok sekalian, kita akan membahas tentang pertandingan semalam antara Paris Saint-Germain melawan Liverpool. Pertandingan yang mempertemukan dua tim besar. Hanya saja Liverpool kali ini kurang beruntung. Bedanya Liverpool kalah di kandang Paris Saint-Germain, walaupun dengan skor sama 2-0 seperti halnya Barca yang kalah dari Atletico Madrid. Hanya saja memang peluang Barca lebih berat karena mereka kalah gol di kandang mereka sendiri, sedangkan Liverpool kalah gol tetapi mereka berada di kandang lawan. Kenapa ini menjadi kekalahan yang cukup menyakitkan? Karena Liga Champions atau gelaran Liga Champions ini adalah satu-satunya trofi yang mungkin masih bisa didapatkan oleh Liverpool pada musim ini. Kita tahu Liverpool sudah tidak mungkin mengejar puncak klasemen Liga Inggris Arsenal ataupun City. Kemudian Liverpool juga sudah tersingkir dari Piala Carabao Cup. Kemudian Liverpool juga sudah tersingkir kemarin secara telak 4-0 dari Manchester City di gelaran FA Cup. Maka kemudian Piala Champions adalah satu-satunya trofi yang mungkin bisa mereka bawa pulang. Tetapi ternyata malam tadi mereka kalah di kandang PSG dengan skor 2-0. Harapan Liverpool untuk menyelamatkan musim mereka kembali mendapat pukulan telak pada Rabu saat tim asuhan Arne Slot yang sedang terpuruk itu menelan kekalahan telak 2-0 pada leg pertama babak perempat final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain. Pelatih yang sedang dalam tekanan itu telah menantang para pemainnya untuk memberikan respons yang kuat dan tegas atas kekalahan telak di Piala FA akhir pekan lalu di kandang Manchester City. Namun meski mereka tidak pernah menyerah di Parc des Princes, mereka tetap takluk dengan mudah di hadapan lawan yang jauh lebih unggul. Sebagai tanda nyata betapa putus asanya Slot untuk menghindari kekalahan telak lainnya, pelatih asal Belanda itu menurunkan timnya dengan formasi 3-4-2-1 yang memungkinkan para pemainnya bermain dengan 5 orang di lini belakang. Namun barisan pertahanan Liverpool sudah jebol hanya dalam waktu 11 menit saat Doe mencetak gol melalui tendangan yang menguntur pemain lawan, padahal ia dikelilingi oleh para pemain berseragam merah saat menerima bola. Tim tamu sama sekali tidak memberikan respons, bahkan mereka gagal melepaskan satu tembakan pun di babak pertama, dan PSG akhirnya dan pantas mengandalkan keunggulan mereka saat Kvaratskhelia menyambut umpan terobos luar biasa dari João Neves sebelum mengelabui rekan senegaranya Giorgi Mamardashvili untuk mencetak gol. Slot melakukan 4 pergantian pada menit ke-78 untuk mencoba menghentikan serangan gencar. Namun PSG yang sangat boros peluang membuang serangkaian peluang emas untuk mengakhiri pertandingan. Meski demikian, Liverpool masih bertahan namun butuh keberanian besar untuk mendukung tim yang begitu lemah ini melaju ke 4 besar melawan juara Eropa saat ini. Kalau kita melihat statistik pertandingan tadi malam, dari ball position saja Liverpool sudah sangat tinggal jauh, 74% berbanding 26. Jadi Liverpool hanya menguasai 26%, sedangkan sisanya adalah 76% dikuasai oleh PSG. Kemudian shot tembakan Liverpool hanya 3 tembakan, sedangkan PSG 17. Kemudian shot on target Liverpool 0. PSG 7. Dari segi di lapangan saja Liverpool sudah sangat-sangat jauh sekali. Kalau kita melihat passing yang terjadi antara kedua tim,
Liverpool hanya melakukan passing sebanyak 255 kali, sedangkan PSG 733 kali. Akurasi passing Liverpool 70%, kemudian PSG 93%. Jadi sangat jauh sekali. Line up, kalau kita lihat line up, sebenarnya tidak ada yang banyak berubah. Hanya saja mungkin Salah tidak dimainkan, kemudian biasanya Klopp memainkan Szoboszlai di tengah, tapi kali ini dia memasukkan Szoboszlai di bawah Ekitike. Makanya oleh karenanya banyak hal yang kemudian membuat para pengamat sepak bola berpikir aneh kenapa kemudian Slot membuat formasi seperti itu. Kalau yang lain memang PSG secara dominan menjamu Liverpool. Terlihat dominasi PSG pada pertandingan tadi malam. Sejak menit awal tim asuhan Luis Enrique langsung menekan dan menciptakan peluang, sementara Liverpool memilih pendekatan lebih defensif dengan formasi 3 back. Buktinya adalah gawang Liverpool sudah kebobolan pada menit ke-11. Liverpool kesulitan mengembangkan permainan sepanjang babak pertama. Tekanan tinggi PSG membuat tim tamu hampir tidak menciptakan peluang berbahaya, bahkan gagal mencatatkan tembakan tepat sasaran dalam periode awal pertandingan. Artinya dalam babak pertama sama sekali tidak ada shot on target. PSG akhirnya mengandalkan keunggulan pada babak kedua lewat aksi individu Kvaratskhelia. Winger asal Georgia itu menusuk dari kiri melewati pemain bertahan, lalu menuntaskan peluang dengan tenang untuk membuat skor menjadi 2-0. Dan tentu saja Liverpool masih punya peluang nanti di leg kedua. Hanya saja mungkin di atas, kalau kita hitung-hitungan secara di atas kertas, memang Liverpool masih lebih mudah dibanding Barca, karena pertandingan semalam dia adakan di kandang PSG 2-0. Liverpool nanti jika menang 3-0 atau harus 1 atau lebih, maksudnya 3-0 itu sudah bisa, atau 4-1 seperti itu. Nah, memang Liverpool sekarang ini mereka keteteran di posisi kelima atau keenam kalau tidak salah di Premier League. Kemudian tekanan berat sedang dialami oleh sang manajer Arne Slot, karena pada musim lalu pun ketika dia pertama kali menangani Liverpool, ia berhasil mengakhiri musim dengan 1 trofi, yaitu trofi Liga Inggris. Namun kali ini sepertinya terancam Liverpool akan mengakhiri musim tanpa 1 trofi pun yang bisa mereka persembahkan untuk publik Anfield di akhir musim. Nah, kita akan lihat bagaimana nanti perjuangan Liverpool di leg kedua yang akan dimainkan di Liverpool atau di Anfield.